Oke, kali ini kita akan membahas sedikit soal tes kompetensi dasar ya. Untuk ujian CPNS, kedinasan, BUMN, atau misalnya tes potensi akademik lainnya. Oke, soal yang pertama tentang deret angka, deret bilangan. Ada 2, 6, 10, 14, 18, titik-titik, koma, titik-titik, kemudian 30, 34. Ini polanya bagaimana? Ini masih mudah ya teman-teman. 2 ke 6 itu ditambah 4. Kemudian 6 ke 10 juga ditambah 4. Berikutnya juga ditambah 4 lagi ya. Ditambah 4. Berikutnya ditambah 4. Nah, maka berikutnya tambah 4 lagi. Berapa? 22. Yang mana yang 22? Antara yang ini dan yang ini ya. Kemudian 22 ditambah 4 berapa? 26. Berarti jawabannya adalah yang C. Di sini 26. Apakah 26 ditambah 4 sama dengan 30? Sama ya. 30 ditambah 4, 34. Oke. Kalau misalnya depannya beda sih gampang. Kalau kita sudah menemukan angka di depannya, tinggal pilih aja. Soal berikutnya ada 256, kemudian ada 128, 64, titik-titik, 16, 8, titik-titik. Nah, ini kita kelihatnya dari sini aja ya. 6 ke 8 itu dibagi 2. Ini juga 256 ke 126 itu, 28 itu dibagi 2 ya teman-teman ya. Bagi 2. Kemudian 128 ke 64 juga dibagi 2. Maka berikutnya dibagi 2. Berapa 64 dibagi 2? 32. Ya, 32. Mana yang jawabannya 32? Hanya ada 1. Jadi kita langsung saja pilih B. Gak perlu menghitung sampai belakang ya. Biar menghemat waktu lumayan. Oke, soal berikutnya. Ada deret angka 3, 5, 9, 17, 33. Angka berikutnya berapa gitu ya. Oke, ini ada 3 ke 5 itu ditambah 2. Kemudian 5 ke 9 itu ditambah 4. 9 ke 17 itu ditambah 8. Nah, ini namanya deret angka dengan pola bertingkat. Jadi deretnya itu punya apa lagi ya namanya? Formula lagi. Ini kali 2 gitu ya. Ini kali 2. Ini juga ditambah 16. Berarti ini dikali 2. Maka berikutnya ditambah berapa gitu ya. 16 dikali 2 tambah 32 gitu ya. 35 ditambah 32, 65. Berikutnya 65 ditambah berapa? 32 dikali 2 itu berapa? 64 ya. 64. Jadi 65 ditambah 64 berapa? 9, 12. Oke, 129. Jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ada 1, 3, 7, 13, 21, 31, dan 43. Kemudian titik-titik, koma, titik-titik. Nah, angka berikutnya itu berapa? Gitu. Oke, mari kita kerjakan sama-sama. 1 ke 3 itu adalah ditambah 2. 3 ke 7 itu ditambah 4. 7 ke 13 itu ditambah 6 ya teman-teman ya, ditambah 6. Kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8 ya. Oke, berarti ini ditambah bilangan genap ya, dimulai dari 2. Atau misalnya teman-teman boleh, misalnya polanya itu ditambah 2, bisa juga ya. Oke, berikutnya berarti ditambah 10. Berikutnya tambah 12. Maka berikutnya tambah berapa? 14. Oke, 43 ditambah 14, 7, 57. Oke.
Mana yang 57? Yang C ya, nggak ada lagi pilihan yang di depannya itu 57. Oke, untuk membuktikannya kita tambah lagi berikutnya, tambah berapa nih? 16. 7 ditambah 6 itu 13. 1 ditambah 5 tambah 1, 7. 73. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Ada 5, 8, 15, 24, 45, 72, 135, dan 216. Nah, ini polanya lumayan tidak beraturan ya. Kalau yang tadi ini perhatikan nih teman-teman. Ini kan ada 1, 3, 7 mulai lumayan beraturan. Kalau ini kayaknya ada 5, 8, 15. Sepertinya ini dikali 3 ya teman-teman ya. Ini ada yang mirip-mirip nih soalnya. 5, 15, 45. Ini dikali 3. Kali 3. Kemudian 15 juga dikali 3. Berikutnya kali 3 juga ya. Coba. 5 kali 3 itu 15. 5 buah 1. 4 kali 3 itu 12. Tambah 1, 13. Oke, benar. Berarti berikutnya kali 3. Berarti 135 dikali 3. 5 kali 3, 15. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 0. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Oke. 405, ada 2 lagi. Berarti mau tidak mau kita kerjakan yang berikutnya. 8, tapi kayaknya kan ini berarti berikutnya itu 216 kali 3 ya. Karena ini 8 ke 24 itu kali 3, kemudian 2 kali 24 ke 72 itu kali 3, 72 ke 216 itu juga kali 3. Nah, daripada kita ngitung capek-capek, 216 dikali 3 menghabiskan waktu, kita lihat aja pilihan jawabannya kan yang kemungkinan 2 ya, yang C dan E. Gak mungkin kan 216 kali 3 itu 258, maka yang memungkinkan jawabannya adalah yang ini, yang C. Atau kita mau buktikan, takutnya salah ya. 6 dikali 3 itu 18. Bawah 1. 3 kali 6 itu berapa ya? Salah lagi. Sorry. Ya. 3 kali 1 itu 3 ditambah 1 itu 4. 6, 4. Salah. Oke, salah berarti. Sorry. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, berarti sengaja sih saya tadi disalahkan biar nanti teman-teman apakah memperhatikan atau enggak. Ternyata teman-teman memperhatikan ya. Teman-teman juga ikut belajar. Ngeles aja ya. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ada 8, 64, 16, 32, 32, 16, 64, dan 8. Berikutnya bagaimana? Nah, ini tidak beraturan ya. Dari 8 ke 64 tiba-tiba ke 16, 32, 32. Nah, tapi ini masih cukup gampang ya. Kayaknya ini loncat 1 ya. Jadi 8 ke 16 itu dikali 2. 16 ke 32 itu dikali 2. Kemudian 32 ke 64 itu dikali 2. Berikutnya berarti dikali 2 ya. 64 dikali 2, 128. Kalau yang mana yang 128? Hanya yang E. Oke. Tapi takutnya saya salah lagi seperti yang di atas, kita buktikan yang di bawahnya juga ya. 64 ke 32 itu dibagi 2, 32 dibagi 6 ke 16 itu dibagi 2, 16 ke 8 juga dibagi 2. Berikutnya 8 dibagi 2, 4. Oke. Jawabannya adalah yang E. Gampang ya teman-teman.
Oke, berikutnya soal perbandingan. Aduh, kameranya diputar dulu. Kita kasih jarak dulu deh biar enak. Selisih tinggi badan Edi dan Faris adalah 8 cm. Jika perbandingan tinggi badan Edi dan Faris adalah 20 berbanding 21, maka berapakah tinggi badan Edi? Nah, ini soal cerita, soal perbandingan. Oke, mari kita kerjakan sama-sama. Di sini ada 2 orang ya, ada Edi dan Faris. Nah, Edi berbanding Faris gitu. Perbandingannya adalah 20 berbanding 21. Yang ditanyakan adalah tinggi badan Edi. Berarti di sini Edi. Sama dengan Edi itu perbandingannya berapa sih? 20. Berarti kita tulis di sini 20 dikali yang diketahui adalah 8. Berarti saya tulis di sini 8 dibagi. Oke. Kan 8 ini kan selisih ya, selisih tinggi badan Edi dan Faris. Berarti dibagi dengan selisih perbandingan mereka. Selisih perbandingan mereka kan, kalau selisih kan yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 21 dikurangi 20. Maka akan sama dengan 20 dikali 8 dibagi 1. Maka jawabannya adalah 160. Oke, jawabannya adalah yang A. Ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, silakan kerjakan soal yang di bawahnya. Ini tipe soalnya sama. Sambil menunggu ada yang bertanya, silakan bagi yang sudah paham kerjakan. Oke, kalau sudah paham silakan kerjakan yang di bawahnya. Saya bacakan. Selisih banyaknya boneka Hana dan Ira adalah 8 buah. Jika perbandingan banyaknya boneka Hana dan Ira adalah 3 berbanding 2, jumlah boneka keduanya adalah berapa? Nah, yang ditanyakan sekarang jumlah. Oke, kita hitung sama-sama. Ada Hana berbanding dengan Ira adalah 3 berbanding 2. Yang ditanyakan adalah jumlah boneka keduanya. Berarti Hana ditambah Ira gitu kan. Akan sama dengan, karena yang ditanyakannya Hana dan Ira, berarti 3 ditambah 2 dikali yang diketahui adalah 8. Berarti 8 dibagi 8 itu siapa sih? Selisih antara Hana dan Ira. 8 dibagi 3 dikurangi 1. Maka jawabannya adalah 3 dikali 2, 5 dikali kok 1. Maaf, ini maksud saya tuh 2 di sini tuh. 8 dibagi 1. 5 kali 8, maka jawabannya adalah 40. Oke, jawabannya adalah yang C. Apakah ada yang menghitung satu-satu? Misalnya dihitung dulu boneka Hana gitu. Misalnya ada teman-teman yang menghitung dulu misalnya boneka Hana. Misalnya kan tadi yang di atas dicontohinnya tuh dihitung satu dulu ya, punya Edi dulu. Jadi teman-teman menghitung dulu boneka Hana. Coba kita hitung ya. Misalnya boneka Hana adalah, ada kecil. Boneka Hana itu adalah 3 dikali 8 dibagi 3 dikurangi 2 gitu kan. Berarti 3 dikali 8 ya. 3 dikali 8 sama dengan berapa? 24 gitu kan. Kemudian boneka Ira itu adalah 2 ya. 2 dikali 8 dibagi 3 dikurangi 1. Maka 2 dikali 8 adalah berapa? 16 ya. Kemudian Hana ditambah Ira sama dengan 24 ditambah 16. Hasilnya sama ya, 40 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman soalnya langsung saja ditambahkan. Oke. Kita ke soal berikutnya.
Perbandingan kelereng Andi dan Seno adalah 5:3. Jumlah kelereng keduanya 24 buah. Selisih kelereng mereka adalah titik-titik titik-titik. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Yang ditanyakannya selisih ya. Sama-sama saja ya dikerjakannya. Berarti ini ada dua orang, ada Andi berbanding dengan Seno. Kemudian ini takutnya ketukar sama 5, ini S ya. Andi itu 5, Seno itu 3. Ditanyakannya adalah selisih. Berarti selisih mereka adalah, selisih itu kan yang besar dikurangi yang kecil ya. 5 dikurangi 3 dikali yang diketahui berapa? 24. 24 dibagi 24 itu siapa sih? 24 adalah jumlah kelereng keduanya. Berarti dibagi dengan 5 ditambah 3. Maka akan sama dengan 5 dikurangi 3 itu 2 dikali 24 dibagi 8 ya. 24 dibagi 8 itu berapa? 2 dikali 3. Oke, sama dengan 6. Oke, jawabannya adalah yang B. Sekali lagi, teman-teman tidak perlu menghitung jumlah kelereng Andi berapa, kelereng Seno berapa. Nanti itu muter-muter ya. Atau teman-teman ada yang masih menghitung satu persatu? Gak ada ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih selisih sih, masih selisih kayak yang tadi. Masih selisih seperti yang tadi, berarti saya kasih. Perbandingan kelereng Bimo dan Fajar adalah 2:3. Jumlah kelereng mereka 70. Selisih kelereng keduanya adalah titik-titik. Nah, ini coba saya mengerjakannya satu-satu ya. Hitung dulu punya Bimo berapa, punya Fajar berapa gitu. Berarti ada dua orang ya, Bimo berbanding dengan Fajar. 2:3. Oke, saya hitung punya Bimo dulu. Bimo berarti Bimo itu 2 ya. 2 dikali 70 dibagi 70 itu adalah jumlah kelereng keduanya. Berarti 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 2 dikali 14 ya. Sama dengan 28. Oke, ini punya Bimo 28. Punya Fajar 3 dikali 70 dibagi 2 ditambah 3. Maka akan sama dengan 3 dikali 14. 3 dikali 14 berapa? 2 ya. 3 kali 4 itu 2, 12, 42 ya. 42. Maka selisihnya adalah 42 dikurangi 28. Oke, 2 dikurangi 4. 14. Oke, selisihnya adalah 14. Nah, itu cara dengan kita muter-muter ya. Enggak. Kalau di depan perbandingannya lebih kecil, enggak perlu pakai satu-satu juga. Pakai langsung juga bisa. Ini pakai langsung. Kalau pakai langsung berarti langsung saja selisih ya di sini. Ini pakai langsung ya, teman-teman ya. Selisihnya. Kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Tidak peduli yang besar itu di depan atau di belakang. Jadi langsung saja 3 dikurangi 1 dikali 70 dibagi 70 itu adalah jumlah kelereng keduanya. Berarti perbandingan mereka kita jumlahkan 2 ditambah 3. Maka akan sama dengan ini 1. 3 dikurangi 2 gitu kan. Berarti 1 dikali 70 dibagi 5. Oke, 70 dibagi 5 adalah 14. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi kalau yang di depannya besar, di depannya kecil, nggak perlu dihiraukan ya. Oke, tadi ada yang bertanya 14-nya dari mana? Dari 7 dibagi 5 ya. Soal berikutnya.
Perbandingan uang Rima, Dimas, Adi adalah 1/6 berbanding 9. Jika jumlah uang Dimas dan Adi adalah 750.000, maka selisih uang Rima dan Dimas adalah, nah ini kalau menurut saya agak susah ya dari yang sebelum-sebelumnya, karena ini ada 3 orang. Berarti ada 3 orang, Rima, Dimas, dan Adi. Oke, Rima itu berapa? Rima itu 1, Dimas itu 6, kemudian Adi itu 9. Ditanyakan adalah selisih uang Rima dan Dimas. Jadi selisih Rima dan Dimas gitu kan, dan Dimas. Oke, bagaimana rumusnya? Selisih berarti selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Oke, Rima itu 1, Dimas 6, berarti 6 dikurangi 1 dikali. Oke, yang diketahui berapa? 750.000. Berarti saya tulis di sini 750.000. 750.000 itu siapa sih? 750.000 adalah uang Dimas dan Adi. Berarti dibagi dengan perbandingan Dimas berapa? 6. Dan berarti ditambah ya. Ditambah 9. Maka akan sama dengan 6 dikurangi 1, 5 dikali 750.000 dibagi 15. Oke. Maka 5 dikali berapa? 750.000 dibagi 15. 5 ya. 50.000. Oke, maka jawabannya adalah 250.000. Oke, jawabannya adalah yang D, dodol. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, silakan soal berikutnya. Oke, ada yang bertanya, Kak, itu kok 6 ditambah 9? Kenapa di sininya 6 ditambah 9? Ada yang bisa bantu jawab yang lain? Kenapa di bawahnya 6 tambah 9? Ada yang... Ayo. Ya, benar sekali ada yang bertanya. Karena 750.000 ini atau nilai yang diketahui ini adalah uang Dimas dan Adi. Berarti dibaginya dengan jumlah perbandingan mereka. Jadi tergantung dengan yang nilai yang diketahui ya teman-teman ya. Kalau nilai yang diketahuinya cuma uang Adi misalnya, ya dibagi dengan pembanding Adi. Kalau yang diketahuinya misalnya uang Dimas, Adi, dan Rima, ya dibagi dengan jumlah perbandingan Rima, Dimas, dan Adi gitu. Oke, kenapa 6 dikurangi 1? Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa 6 dikurangi 1? 15-nya dari 6 ditambah 9. Kenapa 6 dikurangi 1? Ya, karena yang ditanyakannya adalah selisih uang Rima dan Dimas. Jadi ininya selisihkan yang besar dikurangi yang kecil. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membantu jawab. Silakan kerjakan soal yang di bawahnya yang sudah paham. Oke. Perbandingan umur A, B, dan C adalah 3/4/5. Jika jumlah umur dari A dan B adalah 21 tahun, berapakah selisih umur C dan A gitu ya? Oke. Saya ketengahin lagi. Nah, biar enak. Oke. Ada 3 orang, ada A berbanding B berbanding C gitu kan. Nah, A-nya itu 3, B-nya itu 4, dan C-nya itu 5. Oke. Ditanyakan adalah selisih umur C dan A. Berarti selisih C dan A gitu kan. Nah, gimana gitu kan. Oke, berarti selisih C dan A. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 5 dikurangi 3 dikali. Yang diketahui berapa? 21. Berarti di sini 21 dibagi 21 itu siapa sih? Umur A dan B. Berarti ditambah
dibagi 3 ya, karena A itu 3. 3 ditambah 4, maka akan sama dengan 5 dikurangi 3, 2 dikali 21 dibagi 7. Berarti 2 dikali 3 ya, sama dengan 6 tahun. Maka jawabannya adalah yang D, dodol. 6 tahun. Mau dicari satu-satu boleh, tapi akan memakan waktu lama ya. Misalnya teman-teman mau cari umur A dulu berapa, umur C dulu berapa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu toples adalah 5:7. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6:2. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, jumlah ketiga jenis permen dalam toples tersebut adalah titik-titik. Oke. Oke. Saya scroll dulu ke atas. Di sini ada berapa permen nih? Ada coklat dan susu ya. Berarti saya tulis di sini coklat berbanding susu adalah berapa? Coklat berbanding susu itu 5:7. Kemudian kopi berbanding coklat adalah berapa? 6:2. Oke. Kan ini ada yang berbeda ya teman-teman ya. Di sini coklatnya 5, di sini coklatnya 2. Berarti kita samakan dulu perbandingan coklatnya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 5. Biar sama gitu nilai coklatnya. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Kemudian 6 kali 5, 12. 2 kali 5, 10. Nah kan udah sama nilainya, berarti di sini coklat itu adalah 10. Kemudian susu itu adalah 6 kali 5 kok 12 ya? Iya benar. Ya, sengaja saya disalahin di sini. Apakah teman-teman memperhatikan atau enggak? Kalau teman-teman memperhatikan kan, Bang, itu 30 bukan 12 gitu kan. Berarti susunya itu 14. Kemudian kopinya itu 30. Nah, 30 yang benar. Ditanyakan itu apa teman-teman? Jumlah ketiga jenis permennya. Berarti kita jumlahkan semuanya ya. Berarti jumlah semuanya itu kita jumlahkan. 10 tambah 14 tambah 30 dikali 8 ya. 8 dibagi 8 itu siapa sih? Selisih permen susu dan coklat. Susu itu berapa? 14. Karena selisih berarti dikurangi berapa? 10. Maka akan sama dengan 10 ditambah 4 itu 24, ditambah 30 itu 54, dikali 8 dibagi 4 ya berarti ya. 8 dibagi 4 itu 2. Maka akan sama dengan 108. Oke, jawabannya adalah yang A. Itu kenapa dikali? Yang mana yang dikali? Yang ini. Ya rumusnya dari sononya dikali. Dari sononya. Oke, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Soalnya sama. Oke. Kenapa ini dikali 2? Biar sama ya, nilai coklatnya kan beda. Di sini coklatnya 5, di sini coklatnya 2. Jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Kenapa 14 dikurangi 10? Karena 8 ini adalah selisih permen susu dan coklat. Jadi selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Oke. Kita kerjakan ke soal berikutnya. Soal terakhir kayaknya deh. 2 soal terakhir. Oke. Bagi yang mau screenshot nanti kalau sudah selesai ya, saya scroll lagi dari atas.
Perbandingan umur Ari dan Nila adalah 3:2. Sedangkan perbandingan umur Nila dan Rio adalah 4:3. Jika selisih umur Nila dan Rio 12 tahun, maka umur Ari adalah titik-titik. Nah, ini kita kerjakan sama-sama. Kalau tadi kan yang ditanyakan jumlah semuanya ya. Ini yang ditanyakan hanya umur Ari. Berarti ini Ari berbanding Nila itu sama dengan 3:2. Kemudian Nila berbanding Rio sama dengan 4:3. Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini kan posisinya tuh yang coklatnya ya, yang coklatnya tuh posisinya tuh di sini dan di sini ya. Kalau yang di bawah itu posisinya tuh yang sama itu nilainya di sini dan di sini. Nah, ini bisa menggunakan metode petir. Maksudnya bagaimana metode petir? Begini ya teman-teman. Untuk mengetahui perbandingan antara Ali, Nila, dan Rio, kita bisa menggunakan metode petir. Nah, Ali itu berapa? Ali itu adalah 4 dikali 3. Ali itu 12. Kemudian Nila itu 4 dikali 2, 8. Dan Rio adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, gini. Kalau misalnya mau menggunakan cara yang kayak gini juga bisa sih, hasilnya sama. Oke, lanjut kita mengetahui nyari umur siapa nih? Umur Ari. Berarti Ari adalah berapa umur Ari? 12 ya. 12 dikali yang diketahui adalah 12 tahun. 12 tahun. 12 itu siapa sih? Selisih Nila dan Rio. Nila dan Rio itu adalah 6 dikali 6 dan 8. Berarti 6 dikurangi 8. Berarti sama dengan 12 dikali 12 dibagi 2. Oke, akan sama dengan 12 dikali 6 akan sama dengan 72 tahun. Oke, berarti umur Ari adalah 72 tahun. Oke, maaf. Ini Ari itu udah tua banget ya. Jadi manggilnya jangan hanya Ari doang ya. Berarti Bapak Ari ini. Aduh, salah nih. Kenapa gak pakai model yang tadi? Ini bisa pakai model yang tadi juga sih. Ini cara yang lain ya. Jadi ada banyak cara mengerjakan matematika itu. Kita menggunakan cara model yang sebelumnya. Sama aja teman-teman. Mari kita coba menggunakan model soal yang sebelumnya. Jadi ini ada Ari berbanding Nila adalah 3:2. Kemudian Nila berbanding Rio adalah 4:3 gitu kan. Nah, di sini kan nilainya beda ya. Di sini 2, di sini 4 gitu. Jadi nah, di sini nilainya di sini 2, di sini nilainya 4. Berarti yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 2. Oke, berarti 3 kali 4 adalah 12, 2 kali 4 adalah 8, kemudian 4 kali 2, 8, 3 kali 2, 6. Maka perbandingan Ali, Nila, dan Rio adalah Ali berapa? Ali 12, Nila berapa? 8 ya, Nila 8, dan Rio itu 6. Oke, jadi sama saja ya. Sama saja ya. Oke, nanti kalau sudah selesai saya upload di YouTube ya. Syaratnya apa tuh? Syaratnya posisinya itu harus sini dan sini. Yang samanya. Baru bisa dikalikan metode petir gitu. Soal sebelumnya bisa menggunakan metode petir, bisa teman-teman. Asalkan ya, posisi coklatnya diganti. Jadi coklatnya itu di sini, posisi coklatnya itu di sini dan di sini. Kalau posisi coklatnya diganti, otomatis ininya juga dirubah ya, digeser. Oke. Kita ke soal terakhir.
Perbandingan uang A dan B adalah 5/4, sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 2/3. Jika selisih uang B dan C adalah 240.000, berapakah jumlah A, B, dan C? Oke, kita kerjakan. Ada A berbanding B adalah 5/4. Kemudian B berbanding C adalah 2/3. Nah, ini sudah memenuhi syarat ya, posisi yang samanya yaitu B-nya itu di sini. Jadi bisa menggunakan metode petir juga bisa, atau bisa menggunakan metode biasa. Bukan biasa maksudnya ya, metode yang pertama tadi. Oke, kita mencoba menggunakan metode pertama. Oke, yang atas kita kali 2 karena B-nya nilainya 2. Yang bawah kita kali 4 karena nilai yang atasnya B-nya itu 4. 5 kali 2, 10 berbanding 4 kali 2, 8. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Nah, berarti A berbanding B berbanding C adalah 10 berbanding 8 berbanding berapa ini? 12 ya, gini ya. 12. Oke. Mau menggunakan metode petir juga bisa. Nah, metode petir berarti 5 dikali 2, 10 ya. 2 dikali 4, 8. 4 dikali 3, 12. Oke, jadi kalau yang ini bisa dipakai dua-duanya. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang ABC. Saya ke atasin lagi dikit. Jumlah uang A, B, C. Maka kalau jumlah itu sama dengan perbandingan mereka kita jumlahkan 10 ditambah 8 ditambah 12 dikali. Oke, yang diketahui adalah 240.000. 240.000 dibagi 240.000 itu siapa sih? Selisih B dan C. B itu 8, C itu 12. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 12 dikurangi 8. Kan sama dengan ini 18, 30 ya. 30 dikali 240.000 dibagi berapa nih? 4 ya. Oke, maka akan sama dengan berapa nih teman-teman? 30 dikali 60.000. 3 dikali 6 kan 18. Maka jawabannya adalah yang ini. Depannya ada 18. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada yang ditanyakan?